Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja simak videonya. Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menerangkan mengenai tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran PPKN KD3 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea yang keempat. Kelima Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, damai, dan aman. Karena tanpa nilai-nilai tersebut, kita semua tidak akan mencapai semua itu. Nah, mari kita hafalkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu saja kita tidak hanya sekedar menghafal, tetapi kita harus tahu apa makna dan nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut. Sila yang pertama yaitu mengenai kepercayaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi beragama, serta kerukunan antar umat beragama. Pengamalan sila yang pertama, kita harus saling menghormati antar pemeluk agama lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Penerapan nilai-nilai sila yang kedua yaitu kita harus saling mencintai antar sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan sila Pancasila yang kedua, kita hendaknya membantu orang yang membutuhkan. Sebagai contoh, membantu korban bencana alam, serta memberi sedekah kepada fakir miskin. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sebagai contoh penerapan sila yang ketiga, gotong royong, serta menjaga persatuan dan kesatuan keragaman budaya Indonesia. Nilai yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut
hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, serta menghormati perbedaan pendapat. Kemudian, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sebagai contoh, penerapan sila yang keempat, Pancasila. Di dalam masyarakat, contohnya pemilihan ketua RT. Di sekolah, contohnya berdiskusi kelompok atau pemilihan ketua kelas, melerai teman yang bertengkar, serta pembentukan regu piket. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila ini yaitu adil menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, adil terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Dan yang kelima, membiasakan hidup hemat dan sederhana. Contoh penerapan sila yang kelima, Pancasila. Nah, kita harus selalu menghargai hasil karya orang lain. Contoh yang kedua, yaitu kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Salah satu cara menghindarkan sifat tersebut yaitu dengan cara rajin menabung. Kita harus menghindari selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari Ustadzah, semoga bermanfaat. Untuk itu tugasnya, yang pertama, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang kedua, kerjakan latihan soal di buku aktivitas siswa halaman 9-10 untuk poin A dan B saja. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.